Untuk ibadah, sampai saat ini karena masih dilangsungkan online, jadi akan tetap disiarkan di YouTube channel Renewal Community Church. Nah, buat teman-teman yang kepo atau pengen tahu info-info lebih lanjut, mungkin mengenai info-info perkembangan nanti podcast ke depannya ada apa, atau mungkin jam ibadah, cool, atau apapun itu, teman-teman bisa langsung cek ke GBI Renewal atau Instagram kami @GBI Renewal dan @radiance.community. Nah, itu teman-teman bisa follow, dan jangan lupa untuk YouTube ini juga bisa di-subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya buat barangkali ada info-info lebih lanjut atau ada postingan-postingan mengenai ibadah atau podcast-podcast di hari depan. Nah, langsung aja nih kita masuk ke topik bahasan yang akan kita bahas hari ini. Topik bahasannya hari ini kita bicarain tentang Radiance in Pandemic. Temanya adalah Radiance in Pandemic. Dan kita sudah kedatangan satu bintang tamu sekaligus narasumber nih. Dia adalah seorang dokter narasumbernya. Ini saya kasih clue sedikit. Dia adalah seorang dokter di Jakarta. Nah, kalau udah temanya pandemik dan juga narasumbernya dokter, pasti teman-teman udah tahu nih tema yang arah bahasan kita akan kemana. Ya, bener banget. Kita akan bahas tentang COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia ini. Nah, nggak pakai lama-lama lagi deh, langsung kita panggil aja. Mari kita sambut Dokter Yanti. Selamat malam, Dok. Halo, selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya, Dok? Puji Tuhan masih sehat terus. Harus sehat ya? Harus sehat. Baik. Iya. Ya, Dokter, kalau boleh tahu sampai saat ini masih praktek, Dok? Masih. Masih praktek. Nah, ini mungkin teman-teman pendengar masih pada bingung nih, Dok. Takut nih, Dok. Kan kalau misalnya lagi dalam pandemi kayak begini, terus tuh mereka mungkin nggak enak badan, mungkin mereka ngerasa sakit. Nah, mereka tuh bingung harus ke dokter apa enggak. Nah, itu dokter kalau di praktek sendiri bagaimana, Dok? Apakah ada dokter pakai APD lengkap atau bagaimana, Dok? Iya, kalau saya, pribadi di tempat praktek, itu pasti pakai APD lengkap, ya. Karena saya juga tidak mau saya terpapar dan juga jangan sampai pasien juga menularkan ke saya dan juga ke bidan saya ya, gitu. Jadi itu memang ya itu saya pakai APD lengkap semuanya, gitu. APD lengkap. Jadi kalau buat teman-teman yang Mhm. mungkin mau berobat ke dokter, berarti nggak perlu takut ya, Dok? Ya sebetulnya saya nggak perlu khawatir ya, malah kalau Mmm, boleh dibilang sedikit, malah jadi dokternya yang khawatir ya, sama pasiennya. iya, Ya, karena kan bener kita juga nggak ya. tahu Karena iya, dokter karena memang kita berisiko tinggi ya, Dok? betul, karena pasien itu kita nggak tahu, dia itu apakah dia sedang sakit yang dialami itu memang dia gejala dari, Covid ataukah dia hanya OTG kan, kita juga nggak tahu gitu. Mhm. Iya. Baik, Dok. Nah, bagi teman-teman nih yang tertarik, Mhm. mau tanya-tanya sama Dokter Yanti atau mau, tanya-tanya seputar topik Mhm. kesehatan atau seputar COVID-19 ini, atau Mhm. mungkin mau salam-salam, teman-teman pendengar semua bisa juga, ketik langsung di live chat, nanti kita akan bacaan pertanyaan-pertanyaan atau Mhm. salam-salam yang terpilih ya. Nah, Oke. kita langsung aja nih, Dok, Mhm. langsung bahas tentang COVID-19-nya nih, Dok. Mhm. Menurut dokter, pendapat dokter sendiri tentang, COVID-19 di Indonesia ini bagaimana nih, Dok? Untuk mengenai apa nih yang Perkembangannya lebih nih, Dok, kan untuk sampai sekarang nih, sampai saat ini, eee, di grafiknya nih, Dok, grafik mhm. di ASEAN nih, Indonesia kayaknya masih naik sendiri nih. Sedangkan Mhm. di negara-negara lain kayak di Singapura atau di Thailand atau mungkin Vietnam itu Udah mulai turun ya? udah mulai turun. Iya, Dok, bagaimana, Dok? Ya ini memang Indonesia ini agak-agak khusus juga ya, karena, setiap hari pertambahannya itu bukan semakin, sedikit, tapi malah semakin naik gitu. Iya ya, Dok. Nah, untuk kita pihak medis, kita nggak bisa berbuat, terlalu banyak untuk mengenai kenaikan ini, hanya kita menjalankan kewajiban dan tugas kita masing-masing aja gitu. Memang ada Oke. pasien yang ya kalau memang ada pasien ya kita berusaha untuk ini.
gitu. Paling sih begitu, kalau untuk grafiknya sebenarnya kita pihak medis nggak bisa komentar terlalu banyak karena ini kan mengenai urusan pemerintah juga ya. Iya iya, Pemerintah betul. juga mempunyai pemikiran dan kebijakan mereka sendiri gitu. Pasti ada Baik. yang pro, ada yang kontra, gitu. Iya, betul Mhm. banget ya, Dok. Jadi kita nggak bisa ngutak-ngatik grafiknya, kita hanya bisa, Iya, betul. berusaha sebisa mungkin ya, Dok, Mhm. Jadi kalau dari saya bilang, ya udahlah kita liatin ya. aja deh, sampai terus ke depannya ini bagaimana gitu. Yang Iya, penting bener kita banget, Dok. kita menjaga menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga kita masing-masing. Protokol-protokol itu semua juga kan sudah diberitahu, banyak yang sudah pada tahu juga. Jadi, ya kalau bisa kita jaga-jaga sendiri, jangan terlalu santai, jangan terlalu anggap remeh, gitu. Iya, betul, Mhm, bener banget, Dok. Nah, kita mau coba lihat di live mhm, chat nih, Dok, ada yang mungkin udah ada yang mau oke, bertanya nih. Ini ada dari mhm, Alvin Cahyadi. "Halo Dokter mhm, Yanti, aku mau tanya bagaimana kita menjaga imunitas tubuh, kesehatan," maksudnya mhm, imunitas tubuh ya, Dok, di iya, tengah pandemi corona, itu bagaimana tuh? iya. Halo Alvin, ya. Jadi untuk menjaga imunitas tubuh, yang sudah pasti kita makan harus bergizi ya, Mhm, gitu. Terus makan bergizi, nutrisinya juga cukup cukup untuk, kebutuhan sehari-hari. Terus ditambah lagi dengan boleh dengan multivitamin. Multivitamin oke. atau vitamin dengan antioksidan yang tinggi, itu juga Suplemen ya, Dok? boleh. Ya, suplemen ya, karena itu harus tetap harus ada tambahan karena kita ini kan sedang dalam keadaan yang ekstra. Bukan Iya, keadaan yang biasa-biasa aja gitu. Kalau keadaan betul. biasa-biasa aja ya mungkin dari makanan aja sudah cukup gitu. Tapi kalau dari suplemen, multivitamin itu boleh, karena kan banyak vitamin yang, bisa digunakan yang mengandung antioksidan tinggi ya. Kita sekarang ini juga banyak sudah di-share juga pastinya kan, Mhm, vitamin yang mhm untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dia antioksidannya tinggi, nah itu juga harus. Terus ditambah lagi dengan olahraga, karena kalau olahraga itu kan daya tahan tubuh kita akan ditingkatkan, karena sirkulasi darahnya jadi lancar, itu oksigen ke otak juga jadi lancar. Nah itu semuanya kita harapin bisa meningkatkan imun kita gitu. begitu ya, Dok. Baik, Mhm, banyak yang harus diperhatikan ya, Dok, ya berarti ya, mulai dari iya asupan betul, makan sampai olahraga ya. betul Ya, betul. semoga bisa menjawab ya, Mhm, Alvin. Nah, kita ada lagi nih, mhm. pertanyaan lagi dari Hansel. Mau tanya dong, sebenarnya menurut dokter kalau COVID-19 itu bisa nyebar lewat udara, bener nggak sih? Atau itu cuman isu? Bagaimana tuh, Dok? Ya, oke Hansel, saya coba jawab ya. Jadi yang katanya sekarang ini kan dia bisa menyebar lewat udara di beberapa jam mungkin ya, yang kita tahu Mhm, terakhir itu. Jadi itu sebenarnya dari penelitian terbaru, itu memang betul, gitu. Jadi memang pada saat tapi dengan syarat, harus ada semburan droplet ya, dari orang droplet. ya dari droplet dari orang yang memang dropletnya itu mengandung virus corona, gitu. Ya. Jadi Berarti bukannya hanya dari orang yang terinfeksi saja ya? betul, betul terinfeksi. Dan dia itu menyebar lewat udara di sekeliling kita dalam jangka waktu, beberapa jam itu. Jadi bukannya dia bisa berjalan misalnya kita kita, seseorang yang terkena corona, dia bersin, terus virusnya itu, droplet yang mengandung virusnya itu terbang sampai sekeliling ke mana-mana gitu, itu enggak, gitu. Dan itu Mmm, harus dengan ruang lingkup yang memang tertutup. Kalau tertutup, kita ada di dalamnya. Nah, itu dia bisa menyebar lewat udara gitu. Tapi kalau mmm, misalnya sirkulasi udaranya baik, ada jendela terbuka, terus udaranya udara, ruangannya daerah yang luas, itu nggak semudah itu, gitu. baik. Berarti lebih Mhm, berbahaya, risikonya lebih besar terkenanya di ruangan-ruangan ber-AC yang tertutup ya, Dok? iya Apalagi betul, ruangan kecil. karena dia Nah, memang tetap bisa menyebar lewat udara itu. iya, berarti Mhm, memang benar bisa menyebar lewat droplet di udara. Buat Hansel mhm, ya, semoga ini menjawab ya Hansel ya, berarti ini, dropletnya, di udara dan juga
ini nanti menular lebih berisiko di ruangan ber-AC ketimbang di ruangan terbuka. Baik, Ya, semoga betul. jawab ya Hansel. Baik Dok, kita mau lanjut lagi nih Dok. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Dok. Gimana sih pendapat dokter? Kan kemarin kan pemerintah sudah pernah melakukan PSBB. Istilahnya kalau di luar negeri kan lockdown, kalau di sini PSBB. Ya. Nah, itu tuh menurut dokter sudah tepatkah atau bagaimana tuh Dok? Untuk PSBB ini? Iya. Untuk Yang sempat PSBB kemarin kemarin pemerintah lakukan tuh Dok, beberapa bulan. yang lockdown itu ya? Iya. Ya. Memang kalau menurut pendapat saya sih memang lockdown itu sebenarnya efektif ya. Iya. Seperti kita melihatnya gini, kita balik ke belakang kita melihat dari negara China yang dia benar-benar lockdown-nya itu kan benar-benar lockdown-nya itu ketat sekali gitu sampai orang tuh benar-benar yang saya dengar aja gitu, Heeh. itu orang itu nggak boleh keluar sama sekali gitu. Dikurung di dalam rumah ya? Betul, dikurung dalam rumah. Karena kebetulan kan, orang tua saya tinggal di sana, jadi untungnya dia sudah balik, tapi teman-temannya masih terus kontak. Jadi saya tahu persis bahwa mereka keadaan di sana tuh mereka lockdown-nya tuh sampai kayak gimana gitu, dan mereka lockdown tuh benar-benar lockdown yang tidak boleh keluar, sama sekali, keluar dari apartemen pun itu mereka juga langsung ditanya gitu, ada security-nya gitu. Ada penjaganya Ya, banyak ya? ada penjaganya, ada keperluan apa, untuk ini, pokoknya itu benar-benar di ini. Dan pemerintahnya pun itu mensuplai, untuk masalah, makanan, dari ekonominya, apa semua gitu, nah itu. Nah, kelemahan kita di Indonesia sebenarnya kan dari sisi ekonomi ya, Betul. gitu. Dan kayaknya nggak mungkin untuk diperpanjang lockdown ini sampai terus-terusan, kita semua tahu. Jadi ini memang dilema gitu, kalau menurut saya tuh ini dilema, gitu. Tapi Iya. kalau misalnya lockdown itu, betul apa enggak, itu sih sudah betul dilakukan dan memang untuk pencegahan itu sebenarnya memang harus di-lockdown gitu. Karena kan dia punya masa inkubasi ya, dari Betul. virus itu dan kita nggak tahu pada saat manusia yang satu terpapar dengan manusia satu lagi, nambah lagi 2 minggu lagi, 1, 2 minggu lagi. Jadi kalau Mhm. nggak benar-benar di-lockdown, di-stop, itu kapan selesainya dan itu kan memang sudah terbukti di China itu memang sudah tidak ada lagi kan, dia bisa sembuh total sampai, pasiennya itu 0 gitu memang, Mhm. gitu. Jadi Baik memang Dok. efektif gitu. Jadi Kalau sudah menurut saya memang sih pemerintah efektif. Indonesia sudah berada di jalan yang benar ya Dok, untuk menangani Covid ini ya Dok? Ya, cuma karena sekarang keadaannya kan kita sudah longgarkan, ya itu tadi saya bilang, kita nggak bisa bicara gimana-gimana karena pemerintah itu kalau menurut saya, sebagai pihak medis, pemerintah itu punya kebijakan tersendiri gitu. Iya. Jadi ya udah kita melakukan porsi kita masing-masing aja. Jadi Iya, yang orang medis ya udah orang medis, pemerintah yang atur semuanya karena nggak mungkin semuanya ini karena kalau kita dengar dari satu orang berpendapat ini, berpendapat itu nggak akan selesai gitu. bener bener banget Dok, iya Dok. Iya, Baik. Nah, terus Dok, ada pertanyaan juga nih Dok, mungkin teman-teman masih mhm. bingung nih Dok, kalau misalnya pasien yang terkena Covid tuh, selanjutnya tuh, di dalam rumah sakit itu akan dilakukan pengobatan seperti apa sih Dok? Atau ada mungkin pemberian obat apa? Udah ada nggak sih Dok pengobatan-pengobatan, khusus untuk Mhm, Covid-nya itu Dok? iya. Jadi kalau kan untuk kita, mematiin virus itu ya. Jadi ini kan kita bicara, pengobatan misalnya untuk virus Covid sendiri, itu belum ada pengobatannya. Tapi, dari virus Covid ini kan suatu penyakit. Nah, seperti kita tahu itu kan dia menyerangnya nah itu pneumonia bisa sampai, ringan, sedang, dan berat gitu. Nah, jadi Mhm. tim medis ini kita hanya menangani, untuk pengobatan sesuai dengan keluhan atau jadi kalau obat untuk membunuh si virus sendiri nggak ada. Dan kita juga tahu Mmm. bahwa memang virusnya kan nggak bisa mati ya, gitu. Itu Iya ciri khas virus itu memang virus apapun kalau yang namanya virus nggak bisa mati, dia hanya bisa cuman ya tidur gitu kan. iya. Mhm. Oh jadi Kirain juga tahu ya. ya berarti memang belum ada ya, belum Iya, ada untuk jadi pengobatan,
secara spesifik untuk membunuh virusnya, tapi memang kita dari pihak medis berupaya Ya, untuk menekan betul. paling tidak separah yang tidak ditangani lah ya. Ya, jadi yang kita obati itu gejala penyakit yang disebabkan karena virus tersebut gitu. Baik Dok, baik. Sakit Iya penyakitnya yang iya, kita obati gitu. oke. Nah, kita ada Mhm, pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Ini ada Alvin Cahyadi nanya lagi nih Dok, mhm, jika kita sudah menjaga, atau protokol-protokol oke, kesehatan, kita udah pakai masker, udah cuci tangan, mhm. jaga jarak, eee, itu sebenarnya apa sudah aman atau masih perlu, eee, ada perlakuan khusus lagi tuh Dok? Kalau kita sudah pertama kali itu karena kita harus pakai masker ya sebenarnya ya. Betul Itu yang betul. paling utama itu kan sebenarnya masker. Karena dia sudah kita tahu bahwa dia memang penularannya itu lewat droplet yang dikeluarkan, terhirup lewat, hidung kita. Nah itu juga boleh. Itu berpengaruh besar masker itu. Nah terus Sangat misalnya dengan jaga jarak, berpengaruh ya Dok? pokoknya ikutin protokol kesehatan lah ya, semuanya itu ya. Nah itu kalau Baik. misalnya sudah kayak begitu, ya itu sih sebenarnya itu sudah cukup sekali, gitu. Karena memang itulah yang seharusnya kita lakuin, gitu saat ini. Setiap orang harusnya seperti itu, gitu. Baik Terus Dok, sama berarti memang dengan memang harus tetap, kayak mematuhi ya protokolnya Dok? sanitizer, desinfektan, iya, betul betul, gitu. Baik Dok. Nah, terus kita ada pertanyaan selanjutnya dari David. Nah, dari David ini, mau bertanya nih, "Hai dokter, aku mau tanya, apa saja pengobatan infeksi virus corona atau COVID-19 yang tersedia?" Nah, itu bagaimana Mhm. tuh, Dok? Eee, ini maksudnya gimana nih? Eee, Infeksi virusnya? iya, untuk pengobatannya mungkin tim medis mungkin ada pengobatan apa, mungkin, pemberian obat tertentu mungkin ya untuk, mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh si virusnya, Dok, mungkin seperti itu. Apakah ada Oh, oke. pengobatan-pengobatan khusus? Mhm mhm. Kalau pengobatan khusus, kita yang tadi saya bilang itu ya, kalau Ya, khusus hanya untuk mengobati si Covid-nya sendiri kan, itu kan kita memang belum ada ya. Ya untuk di China-nya sekalipun yang pertama kali dia memang terbebas dari virus itu pun dia tidak ada. Jadi kita ini hanya mengobati gejala penyakit yang tadi saya bilang itu. ya. Kita, terpapar terpapar dengan si virus corona, terus kita menimbulkan sakit, daya tubuh kita rendah, kita menimbulkan sakit, sakit itu jadi parah, nah kita obati sesuai dengan keluhan. Jadi misalnya, dia ada pilek, ada batuk, nah itu yang kita obati. Jadi pileknya, batuknya, terus ada lendir, berdahak, nah itu semuanya obat-obatan yang sesuai dengan gejala yang ditimbulkan, gitu. Oh, Foto baik ronsen misalnya ada pneumonia, gambaran pneumonia, ya itu kita kasih antibiotik yang sesuai dengan, gambaran pneumonia gitu. baik, Dok. Berarti kalau Jadi ya ya memang pokoknya seperti pertanyaan yang tadi ya? obat-obatan yang diberikan itu, ya yang sesuai dengan, gejala gitu, dengan Ba gejala gejala yang ditimbulkan dari si pasien, karena gejala ini kan berbeda setiap orang ya. Jadi kalau protokol khusus misalnya, oh kita harus setiap orang yang terkena ini harus kita berikan, ya itu memang ada, prosedur-prosedur obat yang diberikan itu ada, tapi bisa saja tidak semua pasien itu diberikan seperti itu, tergantung gejalanya, gitu. oke, baik. Semoga Ya, menjawab ya, kayak Devi. gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Oke, Joel. mhm Mau mhm nanya, "Dok, COVID-19 ini kan virus. Virus itu kan sifat dan karakteristiknya mhm. seperti apa? Gimana? Dan kalau model penyakit lain yang disebabkan oleh virus itu seperti apa? Karakteristiknya bagaimana ya, Dok?" Itu Mhm, maksudnya mungkin menurut menurut Joel seperti itu. iya. Karakteristik dari virus si corona ini, dia sangat spesifik sekali, dia lebih menyerang cenderung lebih senang gitu ya,
lebih senangnya ke paru-paru gitu, ya. Jadi kalau kita, di kedokterannya itu kan virus ini ada macam-macam gitu. Virus ini ada yang, mmm, mudah-mudahan ini sesuai dengan yang dimaksud dengan siapa ini? Joel. Siapa yang nanya ini tadi? Sorry. Joel, Joel. heeh, dengan Joel. Jadi misalnya virus influenza, itu hanya menyerang ke, bagian organ pernapasan, gitu. Nah, ini pun sama, mungkin yang ditanyakan seperti itu ya. Nah, kalau Iya. virus corona ini memang dia lebih cenderung menyerangnya ke daerah, ya bagian organ pernapasan, tapi lebih tertuju ke paru-paru. Nah, mengapa? Makanya paru-parunya itu ya bisa terjadi keparahan, karena dia cenderung senangnya tuh di paru-paru nempelnya gitu. Tinggalnya di Jadi situ ya? karena dia masuk lewat hidung betul, dia masuk lewat hidung, dia mengenai dinding belakang hidung, nasofaring, terus turun ke orofaring ya, dinding belakang mulut, terus saluran paru-paru dan dia akan berkembang biak di sana tuh di, paru-paru gitu. Jadi makin parah jadi di situ. Jadi kalau misalnya bisa menyerang nggak di organ lain, ya itu enggak, karena spesifik si virus itu dia senang di daerah situ. Oke. Seperti Oke, contohnya kayak misalnya virus cacar, dia sudah bentar, kenanya di kulit gitu. kulit. Mhm, Baik. Oke deh, Dok. Semoga Joel ya, pertanyaannya terjawab ya, Joel. Nah, ini Dok, saya mhm, mau kembali bahas mengenai berita-berita perkembangan-perkembangan yang sempat viral, yang ada di internet sempat viral. mhm, Ini tentang Kementan atau Kementerian Pertanian ini mengeluarkan kalung antivirus. Ini menurut iya, pandangan dokter sendiri itu bagaimana ya? iya. Kalung antivirus itu, kalau yang saya tahu itu dia isinya eukaliptus ya. Jadi Eukaliptus. kayu putih itu ya sebenarnya ya, heeh. Hmm. Dan itu sebenarnya masih golongannya kan golongan herbal. Kalau Indonesia Hmm. bilangnya itu jamu-jamuan gitu, Oke. golongan tradisional gitu, mhm. Dan itu juga saya ada baca tentang penelitiannya lebih lanjut, memang masih banyak, yang harus diteliti mengenai itu. Apakah betul dia benar-benar bisa, mematikannya sampai kayak gimana dan itu sebenarnya hanya dia menekan untuk dia memang jadi gini loh, sifat kayu putih itu dia memang dipercaya ada efek antibakteri, antivirus. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah dia ini memang berefektif untuk si virus corona, Hmm. gitu. Dan cara kerjanya ini bagaimana? Apakah Hmm. virus itu harus sudah menempel dulu eee, di hidung kita masuk ke dalam yang nasofaring itu baru dihirup, nanti dia bisa lemah virusnya atau bagaimana? Nah, itu semuanya masih penelitiannya masih lebih lanjut lagi gitu. Masih Baik. belum ada yang pasti gitu maksudnya. Hmm. Iya Kalau masih sampai yang saya baca sih jauh ya. begitu ya, karena itu dari ya dari perkumpulan dari dokter pengembang obat tradisional juga itu sampai mereka tuh kasih kesimpulan begitu, gitu. Jadi soalnya Oke. gini loh, kalau di Indonesia ini herbal ini kan, kita itu kan tergantung kepercayaan sebenarnya. Kata orang, katanya gitu loh, ya kan? Iya Nah, betul. selama itu memang efeknya ya memang efeknya misalnya di badan kita ya oke, nggak masalah, nggak ini, ya udah kalau saya sih pribadi, ya udah coba aja nggak ada masalahnya gitu. Tapi kalau misalnya sampai benar-benar diklaim sampai kayak gini, saya rasa itu penelitiannya harus harus jelas sekali ya kalau kita pihak medis itu kan harus begitu ya, Iya. harus berdasarkan dari penelitian gitu, mhm, begitu. Iya, berarti itu viral-viral hanya viral baru viral aja ya, Dok? Berarti memang belum ada bukti penelitiannya. Ya betul, belum ada bukti penelitian yang lebih lanjut benar-benar sampai dinyatakan ini gitu, hanya dia dinyatakan oke nih, dipercaya sebagai antivirus, tapi untuk virus corona ini bagaimana gitu, hanya Iya, itu aja sih. iya, Heeh, Dok. Nah, ini kita ada mhm pertanyaan mhm. satu lagi nih. Ini pertanyaannya Iya, eh, menarik nih dari Albertus. Nah, oke, Dok mau tanya, kan ada kabar vaksin itu sedang dalam mhm pembuatan. Apakah pas mhm vaksin ini ada, berarti kita sudah benar-benar kebal dari COVID? Nah, itu mungkin boleh jawab aja, Dok. Bagaimana tuh, Dok? mhm. Nah, oke.
Jadi si vaksin, Brian juga pasti tahu nih, ya. Sifat vaksin itu sebenarnya bukannya kita divaksin, tapi kita nggak akan kena sama sekali, itu Mhm. enggak. Ya, sifat vaksin itu kan memang seperti itu kan. Jadi kita kalau, divaksin, badan kita itu sudah seperti kayak ada diisi antibodi dari si virus itu. Jadi pada saat virus itu mengenai tubuh kita, kita udah kenal dengan si virus ini. Cuma bedanya kalau kita bicara awam, ini virus steril, kalau yang dari luar itu virus yang nggak steril, makanya menyebabkan sakit, sakit penyakit gitu. Nah, vaksin ini kan berarti kan virus steril yang dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya kita mempunyai, eee, antibodi untuk pengenalan si virus ini gitu. Nah, jadi bukannya berarti kalau kita divaksin, kita tidak akan enggak, seperti itu. Kita tetap akan bisa kena, tapi kenanya tidak akan separah yang kita suka dengar, mungkin bisa sampai menyebabkan kematian atau bagaimana gitu. Jadi base-nya ini sama seperti kayak vaksin-vaksin yang udah pernah ada. Kayak vaksin BCG. Kita divaksin BCG itu belum tentu seumur hidup kita akan kena TBC, Mhm, betul ya? betul. Itu pasti kena, tapi pada saat kita kena, kita nggak parah. Mungkin kuman TBC-nya itu tidak akan sampai menyebar ke organ yang lain-lain. Begitupun dengan, vaksin Covid ini, karena sifat vaksin itu ya seperti itu memang, gitu. Oke. Begitu kira-kira. Nah, Albertus mungkin sudah Mmm, menjawab ya Albertus. Jadi memang sifat vaksin bet itu bukan membuat kebal, tapi lebih ke membuat nanti kalau misalnya seumpama amit-amit jangan sampai ya, kalau terkena itu tuh tidak akan separah yang tidak divaksin. Mungkin mhm, ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Andrean. betul. Boleh nih, halo Bu Dokter, apa saja tanda atau gejala infeksi virus corona? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih Dok, bagaimana sih Dok tanda dan gejalanya Dok? Iya, tanda-tanda dan gejalanya biasanya dia awal-awalnya itu memang mirip sekali dengan gejala kita seperti flu ya. Flu. Hari pertama dengan masa inkubasi 14 hari itu biasanya berbeda dan makin hari makin parah. Tapi yang Mmm, terpenting karena dia infeksinya virus, itu udah pasti harus ada demam, gitu. Dan demam itu biasanya kalau infeksi virus demamnya itu tinggi, gitu. mmm, Demamnya tinggi bisa ya udah pasti kalau kategori dalam demam itu kan di atas 37,5 ya, tapi kita biasanya mengacu 38 itu. 38, nah itu kalau infeksi virus bisa 39, bisa menyentuh 40 tanpa kejang gitu misalnya, kalau virus ya, gitu. Nah mhm, terus gejalanya bisa, seperti influenza awalnya, kayak kita pilek juga ada, terus terutama, dia awal-awal sekali sakit tenggorokan, karena mmm, virus itu masuk karena ciri khas si virus ini loh yang mengenai saluran orofaring itu tenggorokan jadi rasanya agak-agak sakit, sakit. tenggorokannya nyeri, nah itu begitu. Terus karena setelah virus itu turun ke saluran paru-paru, ya dia mulai menyebabkan batuk, gitu. Dia Baik, mulai menyebabkan batuk, sampai nanti gejalanya makin parah, dia misalnya batuknya ya mulai berdahak, karena itu infeksi dari si kuman ya, gitu. iya, Jadi biasanya batuk, sakit tenggorokan, dan ditambah lagi harus demam. Nah kalau sudah sampai semakin parah, ya itulah yang terjadinya sesak napas. Karena lendir di dalam paru-paru itu semakin banyak, karena infeksi dari si kuman itu. Infeksi kuman makin tambah banyak, lendirnya tambah banyak, itu yang menyebabkan jadi kita merasakan sesak napas. Nah, biasanya kalau udah sesak napas gitulah yang orang yang udah nggak tahan ya, itu yang sudah harus dibawa ke rumah sakit karena lendirnya harus disedot, terus dikasih oksigen, karena itulah yang bisa menyebabkan sampai terjadinya kematian gitu. berarti Tapi sebenarnya tetap kuncinya itu harus ada demam. oh, berarti sebenarnya kalau kita bandingkan dengan, Mhm, penyakit-penyakit seperti batuk pilek pada umumnya, sebenarnya hanya beda mhm. tipis ya Dok, di awal-awal tuh? Iya Bet betul. ya, beda Kalau tipis. saya bilang betul beda tipis, cuma kita hanya lihatnya gini,
Kalau misalnya dia hanya batuk pilek karena peradangan atau alergi, atau batuk pilek biasa bukan disebabkan karena virus corona, ya dia diberi antibiotik yang biasa kita beri yang ringan aja atau bagaimana itu, obat peradangan aja atau tanpa antibiotik dia bisa sembuh, gitu. Dan panasnya itu nggak semakin hari semakin, bertambah tinggi atau panas terus, gitu. Dan keadaannya akan membaik, batuknya nggak makin tambah parah, nggak ada sesak napas itu karena batuk berdahaknya, gitu. Jadi kita sambil lihat dengan, gejala hari per hari itu bagaimana, gitu. Ya kalau Oke. misalnya sampai dia takut, ya boleh-boleh aja, cek aja. Cek untuk misalnya rapid atau swab gitu ya boleh aja gitu, kalau dia takut Oke, gitu misalnya. iya, Dok. Nah, Mhm, ini ada pertanyaan juga nih, Dok, mungkin, sering ditanyain sama mhm, teman-teman. Seumpama nih, kalau ada seseorang yang pernah kena Covid, nah itu tuh, mhm. ada nggak sih kemungkinan buat bisa kena kedua kali? Iya, kalau untuk itu sebenarnya bisa ya. Jadi sifat kalau ini berarti kan seperti kayak kita kembali lagi ke sifat virus gitu. Sebenarnya virus itu kan sifatnya itu kan memang tidak akan pernah bisa mati, dia hanya bisa tidur. Kalau dia tidur, daya tahan tubuh kita kuat, dia tidak akan berinfeksi, tidak akan menyebabkan sakit penyakit atau keluhan yang kita rasain gitu. Jadi sebenarnya itu tetap ya ujung-ujungnya nanti berpacunya dengan, imunitas kita lagi gitu. Jadi Yes. tapi kalau misalnya yang sudah pernah kena, ya nanti bisa bisa saja kemungkinan kena. Karena sekarang ini juga memang sudah banyak contoh yang sudah sembuh, tapi nanti terinfeksi lagi, gitu. Bahkan pernah ada yang 1 bulan kemudian tahu-tahu dia, sakit lagi, dicek ternyata positif lagi, gitu. Itu Oh. juga jadi bisa bisa terjadi itu memang. Oh, gitu ya, Dok. Nah, terus kalau misalnya udah Mhm. kena kedua kali itu tuh gejalanya akan lebih berat atau lebih ringan atau mungkin hampir sama dengan kejadian yang pertama, Dok? Itu kita nggak bisa pastikan, karena itu tergantung lagi, kembali lagi dengan, Iya, daya tahan tubuh kita, gitu. betul. Jadi semuanya itu memicu dari daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, Mhm. kita masuk virus corona, itu bisa tidak bergejala itu yang disebut OTG atau sakitnya juga bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Itu semua tergantung dari daya tahan tubuh kita masing-masing sebenarnya, Baik. Oke, gitu. Dok. Nah, Mhm, terus, apa bener nih, Dok, kalau misalnya kita udah pernah satu kali terinfeksi virus corona dan jatuh mhm, sakit, apa bener itu nanti paru-parunya rusak secara permanen mhm. atau bagaimana tuh, Dok? Ya, jadi tadi saya sudah cerita itu ya, si virus ini kan paling seneng nempelnya di paru-paru dan dia itu, bisa menimbulkan pneumonia tingkat berat Mmm, karena si virus ini, karena penyebab si virus ini. Jadi, pneumonia itu sebenarnya banyak penyebabnya, nggak hanya karena virus corona saja gitu, dari penyebab itu bisa pneumonia. Cuma, kalau kita pneumonia ini, infeksi paru-parunya ini terkenanya karena virus corona, itu dia biasanya memang lebih ganas gitu. Jadi ya memang kita masih anggap sekarang ini bahwa paru-paru yang sudah terkena infeksi akibat dari penyebabnya si virus corona ini, nah itu memang akan terjadi kerusakan, gitu. Karena memang secara medis juga kan kalau pneumonia ini memang akan terjadi penurunan fungsi dari paru-paru itu sendiri kan, karena mmm, sifat pneumonia ini, gitu. iya. Oke deh, Dok. Nah, Ditambah lagi dengan penyebabnya karena corona, gitu. iya iya, baik baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari live chat, ada dari Albertus. Ini masih ada Oke, hubungannya nih, Dok, dari pertanyaan yang tadi udah mhm, disampaikan nih. Ini tuh, dia nanya, kalau misalnya nih, ini kan, virus ini menyerangnya paru-paru. Kalau misalnya mhm, ada orang yang udah pernah, paru-parunya mungkin ada penyakit pemberat atau penyakit-penyakit paru mhm. lainnya, nah itu orang itu kalau kena Covid bakal bagaimana? Apakah akan meninggal langsung atau gimana tuh, Dok?
Ya, kalau itu juga menjadi salah satu faktor faktor resiko ya, untuk kayak orang yang memang sudah ada penyakit paru sebelumnya, terus orang asma, terus Mhm, sama lansia ya. Karena itu iya kan jadi faktor-faktor khusus itu, yang itu bisa memperberat keadaan si penyakitnya itu, pada saat nanti kalau kita terserang, itu betul. Itu bisa menjadi tambah parah. Cuma kalau untuk dibilang meninggalnya bagaimana kita nggak tahu, karena itu kembali lagi dengan proses-proses, si infeksi itu bagaimana gitu, hari per harinya itu bagaimana gitu. Jadi iya kalau saya bilangnya itu sebenarnya, eee, itu apa ya, kalau kita bilang untung-untungan ya, kita nggak untung-untungan ya, semuanya kan Tuhan punya punya ini ya, punya kuasa gitu. iya, Karena pada saat kita kena, kita nggak tahu ini akan jadi berat kah, akan jadi ringan kah, atau kita nggak akan pernah tahu gitu. iya. Jadi Mhm, ya semoga Albert, terjawab ya Albert. Jadi itu semua, kalau untuk meninggal tergantung mhm. tergantung Kalau yang dibilang Maha langsung Kuasa. meninggal ya nggak tahu juga gitu, walaupun dia misalnya sudah pernah kena, TBC atau sudah pernah kena pneumonia sebelum corona gitu ya, saya nggak tahu Iya, bisa sampai langsung meninggal ataukah bisa juga dia sembuh, bisa juga dia langsung meninggal, ya itu bisa juga begitu. oke. Mmm, Nah, ini mhm, ada pertanyaan lagi nih dari Luciana. Bu mhm. dokter, ada info dengan berkumur betadin antiseptik kumur sampai ke tenggorokan bisa mematikan virus. Apa itu benar? Bagaimana tuh dok? Tanggapan dokter? Berkumur Ya, betadin antiseptik mhm, kumur. iya. Jadi memang, betadine itu juga baru-baru ini ya, itu baru Ya, penelitiannya juga baru saya juga ada baca itu. Jadi gini, memang antibiotik itu kan sorry, betadine itu kan memang kita tahu dia itu memang sifatnya itu antiseptik ya. Jadi ya, kalau antiseptik itu kan udah pasti bunuh kuman, bunuh virus itu semua, itu juga kita pakai untuk cuci tangan, untuk pembersihan luka, semuanya gitu. Jadi pada saat, eee, kita kumur, itu sebenarnya nggak ada masalah, boleh aja. Dan itu menurut saya betul, itu bisa untuk membunuh kuman atau virus yang ada, gitu. Tapi oke. membunuh kuman dan virusnya itu yang kalau virusnya itu menempel di dinding, orofaring itu ya, dinding Ya, mulut itu ya, karena kan kalau hidung kita nggak mungkin masukin itunya kan ke dalam iya, gitu. Jadi kalau misalnya kumur pun ya dia kalau misalnya memang virusnya itu sebatas dia hanya baru baru menempelnya di dinding mulut, ya itu bisa, dia ya, bisa mati. Tapi kalau ternyata virusnya itu sudah turun ke, saluran paru-paru, kan kita nggak tahu juga, gitu. iya. Mhm. Untuk pencegahan mah bisa saja ya dok. Boleh aja boleh aja. Boleh Misalnya aja. kita kayak mulai, "Kok kayaknya tenggorokan saya udah mulai-mulai sakit ya, saya Mhm. takut nih, jangan-jangan, gejala corona nih." Ya boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja dikumur pakai itu boleh. Oke, ya Mmm. baik Dok, ya semoga, Luciana, pertanyaannya terjawab ya. Terima kasih nih Dok katanya. Oke, sama-sama. Ya, nah mau ngingetin lagi buat teman-teman pendengar semua, siapa tahu teman-teman pendengar punya salam-salam ke siapapun yang teman-teman mau sampaikan, boleh banget langsung, salam-salam ke live chat aja, nanti kita akan bacakan salam-salamnya ya. Barangkali untuk audience atau mau tanya-tanya lagi juga boleh. Ya Mhm. Dok, ini ada pertanyaan Ya, nih Dok, ini mungkin, seputar new normal yang sedang terjadi setelah PSBB nih, Dok. mhm. Bagaimana sih, Dok, pandangan dokter setelah PSBB ini kita masuk era new normal, apakah apa aja sih yang memang sebenarnya berbeda dengan normal-normal biasanya? Iya. New normal itu jadi sesuatu baru ya, sesuatu yang baru, normal dibikin baru. Kita kalau normal kita ke mana-mana nggak perlu pakai masker, nggak Mhm. perlu ketakutan semprot sana semprot sini. Sebelum masuk ke mana-mana kita nggak perlu cuci tangan gitu, kita bisa lebih jorok daripada sekarang gitu. Tapi ternyata sekarang enggak, karena itu semua upaya pencegahan gitu. Jadi kalau new normal sekarang ini ya memang mau nggak mau kita harus ikutin. Jadi Iya, kita jangan santai, pesan saya begitu, kita jangan santai, jangan anggap remeh, karena virus ini kita nggak bisa lihat gitu. mhm, Kita nggak bisa lihat. Jadi memang betul dan new normal ini sebenarnya kan kalau pendapat saya ya,
ini kan dari sisi ke pemerintah. Ya itu tadi saya bilang, pemerintah nggak mungkin mau lockdown terus-terusan sampai kayak gimana, sedangkan begitu kita harus juga perhatikan masalah ekonomi semuanya gitu. Jadi ini serba salah sebenarnya ya. Jadi kayak dilema juga gitu. Ya jadi new normal ini yang diharapkan, ya kita seakan-akan yang dibilang harus hidup berdampingan dengan corona ya sepertinya harus begitu kenyataannya gitu yang Iya, harus dijalani saat ini gitu, Jadi kita memang lebih untuk berjaga-jaga sendiri kalau new normal itu. supaya tidak Ya tidak tertular dan tidak menularkan ya, Dok? betul betul. Jadi kayak pakai masker itu ya memang, ya itu yang memang selalu dianjurkan dari pemerintah juga ya, gitu. Iya, oke, Dok. Nah, Mhm terus mhm pada saat pelaksanaan new normal begini nih, Dok, apa kita mhm tuh kan kadang kan, beberapa bulan yang lalu kita udah di rumah aja, kita udah mhm diem di rumah kan mungkin bosen ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita mhm tuh mungkin, keluar sama komunitas kita, atau mungkin kita ngopi, atau kita makan bareng, atau kita ya makan-makan lah, kita ngumpul di rumah temen, itu boleh nggak sih sebenarnya, Dok? mhm. Kalau dibilang boleh nggak boleh, itu kayaknya apa ya, tergantung dari masing-masing pemikiran kayaknya ya. Tapi kalau misalnya kan saya berpikirannya gini, kalau saya masih agak takut ya, kalau Mmm, mungkin bukan dari pihak keluarga gitu, kalau saya sih agak-agak takut gitu. Jadi kadang-kadang saya suka pertanyaan saya gini, "Ini dia negatif apa positif ya?" Gitu. mmm, Dan kayaknya mungkin juga memang, aduh kayaknya kalau pakai masker juga mungkin agak-agak nggak enak atau gimana, ya udahlah mendingan jangan ketemu dulu deh. Nah, nah, kalau saya sih berpikirannya begitu, gitu. Nah, iya, kalaupun misalnya memang mau ketemu, mau kumpul, ya udahlah memang keluarga kita yang di rumah aja gitu. Yang kadang memang kita sudah tahu bahwa memang kalau saya kan berpatokannya saya cek sendiri kan. Saya tuh rapid test kan tiap 2 minggu. Jadi saya beranggapan kalau misalnya memang salah satu keluarga saya yang keluar itu, dia terkena, ya pasti saya juga kena gitu, karena kita terpapar tiap hari gitu. Jadi mmm, kalau misalnya untuk ini, kalau saya sih dibilang boleh nggak boleh ya itu tergantung dari masing-masing pribadi ya, gitu. iya, Kalau saya sih ya memang agak-agak ngeri gitu, karena dengan orang-orang kita juga mungkin kan mau tanya, "Lu bener nggak positif? Lu bener nggak negatif?" Gitu kan kita juga nggak enak. Ataukah mau sebelum ketemu kita sama-sama rapid test dulu semuanya, mungkin lebih tenang, ya itu begitu. Tapi kan ya nggak tahu, itu kan nggak mungkin kayaknya ya, gitu. iya. Jadi ini sebenarnya kembali ke preferensi masing-masing ya, Dok? Betul betul. Heeh, ya Pemikirannya bagaimana? untuk amannya sih memang kita harus berjaga jarak ya, Dok, ya. Betul, Karena tetap kita harus nggak bisa harus ngelihat jaga. virusnya. Ya, yang sepertinya nggak terlalu ini ya, kalau menurut saya tetap lebih baik jangan, gitu. Iya. Nah, Dok, ngomongin Mhm soal new normal nih, Dok. Ini, mhm kita tuh kadang suka melihat orang-orang kalau misalkan sekarang udah boleh keluar ya, kadang saya suka mhm melihat itu tuh, eee, kadang ada yang pakai masker tapi cuman dikalungin, ada yang cuman, mhm pakai masker, diturunin tapi nggak ditutup. Nah, sebenarnya masih seberapa efektif sih, Dok, pemakaian masker pada saat new normal ini? Apakah masih begitu, menjadi menjadi alat yang begitu, eee, bagus apa enggak untuk mencegah. mhm, iya. Kalau masker itu, menurut saya itu bisa dikatakan 1000% itu sangat penting Penting kalau buat sekali. saya. Ya, itu penting sekali. Bahkan kalau saya pemikirannya, kita masker itu pun, ya itu ada kategorinya ya, gitu. Mhm, Kategori dari yang ya untung kalau yang untuk N95 apa itu kan untuk yang memang yang di rumah sakit sanalah yang sedang mengurusi pasien-pasien itu. Karena mereka benar-benar harus rapat, harus menjaga jangan sampai ada kebocoran sedikit gitu. Nah untuk yang kita-kita di sini kalau kita bertemu dengan orang yang kita nggak tahu, orang ini nih di depan kita yang kita hadapi ini OTG atau bukan gitu. Sebenarnya mmm, itu yang harus ditakutkan. Karena banyak ternyata dalam dalam kenyataannya OTG itu pun kan bisa untuk, menularkan virus itu kan ke kita. betul Nah, betul. pencegahannya bagaimana? Pencegahannya salah satunya tameng pertama memang masker, Masker, gitu heeh, iya, tameng pertama memang masker. Oke, herd immunity itu memang penting, tapi pada saat virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita.
Itu Mhm. immunity kita yang berperan penting. Tapi bagaimana kita menjaga supaya si virus itu jangan masuk ke dalam badan kita. Pertama ya dari masker, terus kedua kan dari yang di badan kita, sekeliling kita ini loh. Makanya itu yang dibutuhkan. Kenapa harus sanitizer, kenapa harus desinfektan, supaya virus yang, keluar lewat droplet yang misalnya nempel ke baju kita, itu kan ada daya tahannya kan. Langsung Mhm. kita kita semprot desinfektan atau sanitizer itu mati, gitu. Iya, Jadi oke. itu sangat penting sekali sih kalau menurut saya masker itu ya, Nah, gitu. kalau untuk kita orang-orang biasa nih Mmm, di luar dokter ya, maksudnya kan kalau dokter kan mungkin harus pakai yang N95. Nah, kalau misalnya kita-kita ini, sebagai anak-anak biasa atau misalnya orang-orang biasa mungkin pekerjaannya sehari-hari harus ke kantor atau harus ke toko, itu perlu pakai masker yang jenis apa sih? Apakah harus yang N95 juga atau mhm, masker lain mhm. nih, Dok? Iya, kalau saya pribadi, jadi begini, itu sudah ada penelitian yang bahwa memang seperti kayak masker kain, masker scuba, itu, filter virusnya itu benar-benar nol ya, gitu. Jadi kalau Oh, saya sih mengacunya tuh dari situ, jadi dari penelitian yang saya lihat itu kan bukan kita yang teliti sendiri gitu. mhm, Jadi kalau saya, masker ini kan sekarang juga nggak terlalu mahal lagi kan, sekarang tuh ada yang 3 ply, mhm. masker medis itu pun juga satu kotak itu sudah ada yang 75.000 loh, gitu Iya, kan. udah tujuh turun puluh ya lima harganya ya, ribu Dok? Iya, udah turun sekali. 75.000, 85.000 dibagi 50, ya anggap aja kita beli apa ya, satu hari itu kita beli beli cilok lah, Di cilok. gitu, untuk masker pakai heeh, gitu. Jadi kalau saya untuk saran ke keluarga-keluarga saya tidak mengizinkan mereka untuk pakai masker yang kain, gitu. Kalau Oke. saya sih begitu, ya itu pendapat saya pribadi. Berarti Saya tetap masker medis atau surgical mask ya? ya, masker medis, karena kalau N95 nggak perlu lah, nggak penting. Iya. Maksudnya kalau cuma ketemu tergantungnya gini loh, kita ketemu orangnya itu seberapa banyak dan seberapa padatnya, gitu. Tapi kalau kayak kita misalnya, kayak pergi kerja harus naik angkutan umum atau apa kan itu kan juga sekarang sudah mulai jaga jarak, tapi sih tetap saya pemikirannya lebih baik masker medis aja deh kayaknya gitu. Masker Soalnya kan medis ya? kalau mengingat harga kan nggak terlalu karena tetap Mhm. bagaimanapun juga masker medis itu 3 ply itu saringannya itu sudah benar-benar diteliti benar untuk, partikel virus itu nggak bisa nembus gitu. Oke, Dok. Jadi Baik. yang kita takutin kan kita terpapar dari orang lain ya, gitu. Mhm. Oke, Dok. Nah, ini Mhm, mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir nih, Dok. iya Kita mau kadang tuh suka bingung, kadang kalau di berita tuh suka ada pemberitaan kayak, pemeriksaan swab, pemeriksaan PCR, pemeriksaan rapid. Nah, itu tuh sebenarnya perbedaannya apa sih, Dok? iya. Jadi kalau, pemeriksaan rapid itu pemeriksaannya kan yang dari pembuluh darah kapiler tuh kita kalau dari, itu kayak kita cek asam urat, gula darah, kolesterol itu yang biasa tuh di Senturi kayak di mana itu kayak gitu, diambil. Heeh, Nah, itu sebenarnya rapid itu hanya untuk screening sebenarnya. screening. Iya, untuk screening. Jadi untuk screening screening yang awal-awal kita untuk tahu aja untuk ini, itu boleh pakai rapid. Tapi kalau PCR swab itu untuk diagnosa pasti, karena itu sifat pemeriksaannya lebih, sensitif dan spesifik sekali gitu. Spesifik Jadi sekali ya? kalau ya, jadi sebenarnya swab itu metode pengambilannya pakai swab gitu. Jadi di-swab gitu, diambil, dioles gitu, diambil lendirnya, kalau dia mengandung virus, nah diperiksanya metodenya melalui PCR, Ah, polymerase chain reaction gitu. ya. Itu diperiksa di lab. Jadi untuk menguji apakah lendir yang kita ambil itu, ya mengandung virus atau enggak, dan virusnya itu apakah sesuai dengan DNA si virus corona yang kita sedang mau cari tahu itu. Nah, jadi Mmm, dia memang akurasinya itu lebih tinggi sekali gitu sangat dibanding akurat sekali ya, Dok, ya. Berarti ya, memang dibandingkan
dengan rapid test memang gold standardnya memang swab Ya, ya, menggunakan metode betul. Jadi ya. diagnosa Ya, pasti untuk yang PCR itu. baik. Gitu. Nah, terus Dok, kalau untuk harganya Dok, harganya tuh kalau rapid sama metodenya PCR tadi dibandingkan keduanya itu mahal atau bagaimana ya Dok? Lebih mahal yang PCR ya, karena PCR ya? PCR itu kan terus kalau rapid itu hasilnya juga kan sebentar. Kita Hmm. sekitar 10 menit, 5 menit, 10 menit udah kelihatan langsung gitu, kayak kita tes pack gitu ya, kelihatan langsung. Tes kehamilan itu. Kalau PCR itu memang sekarang ada yang beberapa jam sudah mulai mulai itu sudah ada hasilnya dan bisa juga ada yang sampai beberapa hari gitu. Dan untuk harganya rapid itu kisaran sekitar mungkin sekarang 200.000-300.000 paling mahal ya kayaknya. Heeh. Terus juga alat-alatnya juga lebih murah, sekarang banyak dijual murah karena mungkin sekarang pemerintah sudah menekan untuk harga rapid test ini. Jadi banyak, distributor-distributor itu keluarin rapid test dengan harganya sekarang murah, udah nggak mahal lagi sih. Murah ya. Jadi Iya. murahnya itu bisa separuh dibandingkan dulu. Kalau Hmm. PCR ada yang kisaran 1 juta, malah ada yang Oh, ada yang 2 juta gitu. mahal juga ya Dok. Untuk satu itu, Nah, gitu. terus kalau untuk kita-kitaan ini mungkin Dok, orang-orang biasa atau pekerja-pekerja kantoran, apa kita perlu Dok untuk melakukan tes? Mungkin rapid deh, perlu nggak sih Dok kita melakukan rapid? Ya, kalau kita, misalnya kita banyak ketemu orang, jadi kita yang tahu nih keadaan kondisi kita ini bagaimana, kita banyak ketemu orang nggak, kita banyak berhubungan dengan orang lain nggak yang kita nggak kenal, gitu. Dan apakah lingkungan yang kita temui itu, mereka juga tidak menjaga diri mereka sendiri ya, misalnya dengan masker itu, nah itu boleh kita cek rapid. Tapi kalau misalnya kayak kita, hanya ibu rumah tangga rumah yang nggak pernah kemana-mana atau apa, ya itu nggak perlu, gitu. Jadi kalau kita tergantung tergantung dari aktivitas dan ininya kita, gitu. Oke, jadi nggak terlalu Mmm. perlu-perlu banget ya Dok, belum perlu ya Dok? Iya, kalau Oh, kayak kita tim medis biasanya malah suruhnya seminggu sekali ya. Kalau yang di rumah sakit tuh suruhnya seminggu sekali gitu. Tapi kalau oh, kayak saya gitu 2 minggu ajalah. 2 minggu aja, Kita iya. ikutin masa inkubasinya aja. Mhm, mhm. Kayaknya heeh. Tapi kalau Oke, misalnya memang sebenarnya kalau kayak orang-orang yang kerja kerja tapi masih naik angkutan umum, ya boleh mhm, aja dia mau cek boleh itu aja ya? boleh. Heeh. Cuma kan kalau cek gitu biasanya kalau dia aktivitasnya memang sering, ya nanti beberapa minggu kemudian kan dia harus cek lagi karena kan dia nggak tahu. Pada saat ini negatif, 3 hari kemudian dia terkena, virusnya, tapi nggak ketahuan gitu, bisa juga gitu. Tapi Oke, dia sudah membawa virus, sudah bisa menularkan lagi ke mhm. orang lain gitu. Mhm. Oke deh Dok. Nah, gak kerasa nih Dok, kita udah hampir 1 jam Iya, menemani teman-teman semua nih bener ya. Dok. Mhm, Iya, mungkin dari dokter sendiri ada nggak nih wejangan-wejangan atau mhm. tips-tips ini mungkin tips-tips terakhir nih Dok sebelum kita penutupan, ada nggak sih tips-tips dari dokter mengenai kondisi yang akan datang atau kondisi new normal ini? Untuk, wejangan saya tetap kalau saya selalu berprinsipnya pakai masker, Masker. itu wajib. Karena itu semua itu saya bawel banget kalau untuk keluarga itu saya bawel banget. Pakai masker, terus kalau kita ke mana-mana, kalau saya agak-agak mungkin kalau dibilang agak-agak parno ya, itu saya bisa semprot-semprot sanitizer gitu, terus habis pegang duit saya bisa bisa semprot juga gitu. Jadi itu untuk menghindari penularan yang melalui dari benda-benda ya, gitu. Itu saya hindarin juga dari situ. Terus habis keluar saya masuk rumah, itu saya pasti cuci tangan dan itu baju pun agak saya semprot gitu, terus langsung saya ganti atau mandi gitu. Nah itu begitu Nah, juga. Tapi yang terpenting itu masker. Masker masker. sama kita jaga jarak. Jaga jarak itu juga penting ya. Mhm. Gitu. Apalagi kalau kita ngelihat ada orang yang masih agak nakal, dia nggak mau pakai masker gitu, wah itu lebih baik agak hati-hati karena kita nggak bisa anggap semua orang itu sehat gitu, nggak Betul, bisa. betul. Apalagi zaman sekarang nggak bisa kita anggap semua orang itu, oh pasti sehat, oh dia nggak apa-apa,
dia teman baik kita, dia ini kita nggak tahu gitu. Kita pun sendiri kadang kan kita nggak tahu. Terus Oke. sama tetap harus, perkuat daya tahan tubuh, makan, tidur yang cukup, istirahat istirahat tuh harus cukup, karena tidur cukup itu kan penting banget buat ini kita. Boleh Hmm, tambahan sama suplemen vitamin yang iya. antioksidan tinggi itu saat ini itu perlu perlu banget. Oke Dok, kalau begitu. Terima kasih banyak Dokter Yanti udah mau sempetin Oke, waktu buat podcast sama-sama bersama Brian. Radius dan bagi-bagi ilmu ya Dok. Ya, Ya, terima terima kasih kasih banyak ya sama-sama. Dok. Saya diberi kesempatan juga ya, Iya, bisa sharing. betul, Dok. Ya, terima kasih ya Dok. Semoga sehat selalu dan Ya, sukses terus ya sama-sama. Dok. Sama-sama Brian, terima Ya. kasih. Tuhan Nah, berkati. Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, nggak lupa juga kita akan baca ini salam-salam yang ada dari YouTube, dari live chat. Kita ada salamnya dari yang pertama ini dari Johannes Farel. Mhm, Salam buat si dia di masa depan. Waduh, berat sekali ya salamnya. Ya ampun, si dia siapa nih? Ya. Nah, mhm. terus ada juga salam-salam buat Albertus. Ya buat Albertus. Pulang beli apa tadi? Ulang tolong turun, operator turun ke bawah dong. Nah, untuk Albertus pulang beli betadine, obat kumur. Nah, tadi beli. Nah, terus, ada lagi, eee, salam-salam dari Joel, "Ama doi nggak jaga jarak?" Ya bolehlah, harus jaga jarak. Ya terima kasih teman-teman semua, pendengar-pendengar semua yang, udah mau mendengarkan, podcast ini sampai akhir. Kita mau ada pengumuman juga kalau misalnya kita ingetin lagi nih teman-teman kalau misalnya teman-teman mau beribadah setiap hari Minggu jam 10 pagi GBI Renewal mengadakan ibadah umum dan juga untuk ibadah Radiance Community di jam 1 siang. Nah, itu tuh karena kita masih sekarang sifatnya online, jadi kita akan siarkan melalui YouTube channel Renewal Community Church atau YouTube channel yang sedang teman-teman dengerin ini. Teman-teman boleh subscribe dan teman-teman boleh pencet tombol bell-nya loncengnya. Itu nanti teman-teman biar dapat notifikasi lebih awal pada saat kita ngepost atau kita ada update-update tertentu. Nah, buat teman-teman yang kepo atau teman-teman yang masih pengen tanya-tanya, boleh banget teman-teman langsung kepoin aja Instagram kita di @gbrenewal dan juga @radiance.community. Itu teman-teman bisa langsung cek barangkali teman-teman mau ada info update jam ibadah atau mau tentang cool atau teman-teman mau tanya-tanya, teman-teman bisa langsung DM. Jangan lupa di-follow buat info-info selanjutnya. Jangan lupa juga buat turn on notifikasinya. Nah, kayaknya sudah seperti itu aja pertemuan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman setia yang udah mau mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa di Radiance Podcast berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan yang pasti tetap semangat. Have a nice day and goodbye. Oke.